Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khalihi wa sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa khususan ila syekhina al-karim Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa sayyidina Kiai Abdullah Yaqil wa ya Hamidah wa ya Rashad wa ya Maimunah wa Harun wa ya Khadijah wa ya Abdul Laqib bin Qidam wa ya Ibadati wa surihim wa fura'ihim anna Allah tabshahum bir rahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannata bi rahmatihi syayunillahi lahumul fatihah wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Shiratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sujudi sab'atun. Faslun utawi iki iku fasal syurutus sujudi utawi pira-pira syarate sujud sab'atun iku 7. Ayyas juda yen to sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing atase 7 pira-pira anggota. Antakuna yen to ana jabhatuhu apa bathuke wong maksyufatan iku kang den buka. Wattahamulu lan metelake biroksihi kelawan sirai wong. Wa adamul huwiyyi lan ora onone temurun li ghairihi krana liyane sujud. Wa alla yasjuda lan yen to ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwi-wiji yataharraku kang obah-obah apa syai' biharakatihi sebab obahe wong. Wartifa'u asafilihi lan ngeluhurake atau nduwurake pira-pira anggota ngisore wong ala a'alihi ing atase pira-pira anggota dhuwure wong. Wattu makninatu lan tumakninah fihi ing dalam sujud. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu seseorang itu harus sujud dengan 7 anggotanya. Maksudnya anggota sujud, anggota badan untuk sujud itu ada 7. Jadi itu harus digunakan. Kemudian yang kedua yaitu antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dahi itu harus dalam keadaan terbuka. Jadi dahi ini ya itu harus terbuka. Makanya kalau laki-laki harus pakai peci atau kopiah agar tidak ada satu helai rambut yang menutupi dahi. Satu helai rambut menutupi dahi ketika sujud, sholatnya batal. Sholatnya batal. Makanya itu kalau laki-laki harus pakai kopiah atau pakai peci. Ya, jadi dahinya itu harus terbuka. Kemudian wattahamulu biroksihi. Wattahamulu biroksihi. Kepala itu ketika kita bersujud, kepala itu nekan ke bawah. Meletakkan kepala ini, meletakkan dahi kita ini ke lantai di tempat sujud. Ya, jadi harus ditekan itu kepala itu. Maksudnya kepala itu bukan ditekan harus sekiranya sakit, tidak. Tapi ditekan maksudnya di situ diletakkan di tempat sujud. Ya, kepala kita itu diletakkan. Jadi benar-benar dahi kita itu nempel ke lantai atau tempat sujud. Itu syarat-syarat sujud. Kemudian wa adamul huwiyyi li ghairihi.
tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sujud. Misal kita sedang sholat, kemudian kita mau mengambil sesuatu, cuman dengan cara sujud, itu tidak boleh. Jadi seseorang itu benar-benar ketika sholat, ketika dia itu sujud, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sujud. Jadi niatnya itu ketika mau sujud, ya benar-benar mau sujud, bukan karena mau mengambil sesuatu barang yang ada di bawah. Jadi benar-benar sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Dan tidak boleh seseorang itu sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak karena orang itu bergerak. Contoh, kasur. Kasur itu kita sholat di atas kasur. Ketika kita bergerak, kasur itu kan empuk, ya kan? Apalagi ketika kita sujud, meletakkan dahi kita meletakkan dahi kita ke tempat sujud, itu kasurnya juga ikut bergerak. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan sholat di atas kasur itu tidak boleh. Kenapa? Karena kasur itu bergerak, gak rata kasur itu. Kasur itu gak rata. Atau di atas tumpukan kain yang sekiranya tidak bisa rata. Kalau misalnya kita tekan, kita sujud, kita tekan, benda itu bisa bergerak semakin ke dalam. Jadi tidak boleh, di dalam kitab ini disebutkan jangan sholat di atas kasur atau tempat yang sekiranya bisa bergerak. Apalagi kasur spring bed, tambah mental-mental nanti. Jadi kalau sholat itu sholat di mana? Sholat di atas lantai. Ya seperti ini, sholat di masjid, sholat di musola, atau tempat di sholat itu sholat di tempat yang rata, bukan di atas kasur atau di atas spon. Kenapa? Karena bergerak. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi, yaitu mengangkat beberapa anggota yang rendah. Anggota yang rendah. Contoh apa? Pantat rendah itu lebih tinggi daripada anggota-anggota yang atas. Misalnya kepala ini tempatnya kan di atas, ya. Pantat ini tempatnya di bawah. Jadi dalam keadaan sujud, pantat itu tempatnya di atas, kepala tempatnya di bawah. Artinya antara kepala dan pantat itu masih lebih tinggi pantat. Itu ketika sujud, bukan rata. Kalau rata kan kayak tikus, ya kan? Jadi kalau sujud itu pantat lebih tinggi daripada kepala. Kepala benar-benar ada di bawah, bukan sama. Kalau sama tuh namanya bukan sujud, tapi tidur itu. Bukan lebih tinggi kepala. Kalau lebih tinggi kepala berarti bukan sujud. Jadi kalau sujud itu kepala nempel ke lantai, pantat naik. Jadi seperti itu. Itu sujud. Kemudian wattumakninatu fihi. Tumakninah ketika sujud, ya. Jadi ini anggota-anggota sujud, syarat-syarat sujud ketika kita melakukan sholat. Kemudian macam-macamnya sujud, ya, macam-macam ya. Sujud dalam sholat itu sujud dalam sholat itu menjadi rukun atau fardu daripada sholat. Seseorang apabila sholat tanpa sujud, tidak melakukan sujud, sholatnya batal, gak sah. Jadi macam-macamnya sujud, diantaranya ada yang namanya sujud sahwi. Ada yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang bagaimana? Sujud yang dilakukan sebelum salam. Ya, kenapa? Sebagai pengganti sunnah abad yang terlupa, atau bila terjadi penambahan rukun. Misalnya kita lupa tidak membaca doa kunut ketika sholat subuh. Doa kunut kan sunnah, ya. Maka ketika kita lupa tidak membaca doa kunut sebelum salam, tahiyat terakhir sebelum salam, kita harus sujud berapa kali? 2 kali. Sujud sahwi itu namanya. Kenapa kok sujud sahwi? Karena tadi lupa, nggak melakukan sunnah abad.
Apa sunnah ab'adnya? Membaca kunut. Ya, lupa. Atau sunnah ab'ad yang lain, kita lupa. Atau misalnya kita lupa ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat isya, sholat zuhur, ya, yang 4 rakaat itu, kemudian kita lupa jumlah rakaat kita udah nyampe ke rakaat yang mana? Bagaimana caranya itu? Jadi seseorang apabila lupa dalam hitungan rokaatnya ketika sholat, ambil rokaat yang paling sedikit, langsung tahiyat, kemudian sebelum tahiyat sujud sahwi. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun, kemudian sujud lagi, setelah itu bangun lagi, kemudian langsung salam. Itu sujud sahwi, karena kita lupa. Misalnya kita kan kalau sholat kan sering lupa kan. Kita udah dapat berapa rakaat udah lupa, itu sujud. Kemudian ada macamnya lagi sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika seseorang melakukan sholat itu membaca surat As-Sajdah. Jadi ketika di pertengahan surat As-Sajdah itu ada ada ayat As-Sajdah yang di tengah-tengahnya itu harus melakukan sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Itu namanya sujud tilawah. Saya ketika di pondok, ketika setiap habis subuh, ketika sholat subuh hari Jumat, ketika sholat subuh di pondok saya itu mesti membaca surat As-Sajdah. Rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Di pertengahan surat As-Sajdah itu sujud sahwi. Kiai sama semua santri itu ikut sujud tilawah, bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Ya. Jadi seperti itu. Ada macamnya lagi sujud, namanya sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika kita meraih kesuksesan. Misalnya kalian lulus, diberikan kelulusan, lulus SD, lulus MI, lulus SMP misalnya, kalian sujud syukur. Tapi sujud syukur dilakukan di luar sholat. Ya. Khatimatun utawi iki iku pungkasan. A'dha usujudi utawi pira-pira anggotane sujud sab'atun iku 7. Al-jabhatu rupane siji bathuk, wa butunul kaffaini lan jerone epek-epek loro, warrukbatani lan dengkul loro, wa butunu asabi'ir rijlaini lan jerone pira-pira drijine sikil loro. Ini anggota-anggota sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu dahi. Dahi ini. Jadi kalau misalnya kita sujud, kita sholat dalam keadaan sujud, dahi kita gak nempel ke tempat sujud, sholat kita batal. Ya, jadi ini yang pertama adalah dahi. Jadi harus nempel ini, benar-benar nempel ke lantai, ke tempat sujud. Kemudian wabutunul kaffaini, telapak tangan. Ingat ya, telapak tangan ini. Jadi telapak tangan ini kalau sujud harus nempel ke lantai. Ini anggota sujud. Ya, ini anggota sujud. Jadi harus benar-benar nempel ke lantai. Kemudian warrukbataini. Kemudian kedua lutut. Kedua lutut ini termasuk anggota sujud. Ya apa kalau sujud kalau nggak pakai lutut? Kan nggak bisa sujud. Jadi lutut ini termasuk salah satu anggota sujud. Wa butunu asabi'ir rijlain. Dan kemudian jari-jari kaki, ya, jari-jari kaki. Telapak jari-jari kaki, bagian itu. Jadi itu harus nempel. Jadi kalau sujud nggak boleh kaki kita diangkat. Nggak boleh ketika sujud kaki kita diangkat, nggak nempel ke lantai, nggak boleh, nggak sah. Jadi anggota sujud itu benar-benar harus nempel semuanya ke lantai. Dahi, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian jari-jari kaki. Itu harus nempel semuanya ke lantai ketika sujud.
Satu, tidak ada yang nempel, maka sholat kita nggak sah. Kecuali darurat. Darurat misalnya bagaimana? Lutut kita luka, ya, maka boleh tidak ditempelkan ke lantai ketika sujud. Ya, makanya kemarinnya ada yang nanya ya sama saya, orang sini tuh ada yang nanya, ketika musim corona itu orang-orang sholat pakai masker, bagaimana hukumnya? Orang-orang sholat pakai masker, kan ketika sujud kan begitu, ya. Akhirnya saya jawab, bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, karena yang ditutupi kan hidungnya. Hidung bukan termasuk anggota sujud. Anggota sujud ini dahi. Baru kalau ditutupi semua mukanya batal itu sholat. Karena yang ditutupi hanya apa? Hanya mulut sama hidung. Kalau orang pakai masker itu. Waktu musim corona kan banyak orang sholat pakai masker. Gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Ya, karena yang termasuk anggota sujud adalah dahi. Hidung tidak termasuk anggota sujud. Kalau misalnya hidung ini termasuk dari salah satu anggota sujud, susah. Iya kalau hidungnya mancung, kalau hidungnya pesek, ya kan? Makanya hidungnya orang itu kan beda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang lebar, ada yang besar. Sampai sini paham nggak? Ya, jadi ketika sujud itu dahi kita ini harus terbuka. Makanya kalau bisa, kalau kita pakai peci, kalau kita pakai songkok, pakai apa tuh namanya kopiah, itu yang bener. Rambut kita itu bener-bener diatur begini. Ya, jangan sok-sok gaul. Rambutnya dikelihatin. Emosi. Apalagi pas kayak orang dagang tape, ya. Allah, apa sholat model begini? Jadi rambut kita itu benar-benar dirapikan ketika kita sholat. Nah, ya kan? Tuh. Jadi dahi kita itu gak ada satu helai rambut pun di dahi kita. Ketika kita sujud, ya sah sholat kita. Ada satu helai rambut di dahi kita ketika kita sujud, sholat kita nggak sah. Laki-laki ataupun perempuan. Biasanya kalau perempuan kalau bisa pakai ikat, ya, pakai ikat. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki harus pakai peci. Nggak pakai peci ya nggak apa-apa, asalkan usahakan rambut kita tidak menutupi dahi. Ya. Ini seperti itu. Faslun tashdidatu tasyahhudi 21. Faslun utawi iki iku fasal. Tashdidatu tasyahhudi utawi piro-piro tasdite tasyahhud. Tasyahhud atau tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus itu, ya, tahiyatnya itu, tasdidnya itu 21 iku selikur. Khamsun utawi kang 5 fi akmalihi iku ing dalem luwih sempurnane tasyahhud. Wasittata asyara lan utawi wasittata asyara lan utawi kang 16 fi aqallihi iku ing dalem luwih sithik-sithike tasyahhud. Ini tasdid-tasdidnya ketika kita membaca tahiyat, ya. At-tahiyyatu utawi tasdite lafaz tahiyat ala ta'i iku ing atase ta. At-tahiyyat wal ya ilan ya. Jadi harus benar-benar, karena tasyahud atau tahiyat itu termasuk salah satu rukun daripada sholat. Maka bacaannya juga harus benar. Tasdid-tasdidnya juga harus benar. Kenapa? Karena rukun, karena fardu sholat. Ya. Wal al mubarakatu sholawatu utawi tasdite lafat al mubarakatu sholawat ala sodi iku ngatasi shod. At-tayyibatu utawi tasdite lafat at-tayyibat ala ta'i iku ngatasi ta wal ya'i lan huruf ya. Lillahi utawi tasdite lafat lillah ala lamil jalalati iku ing ngatasi lam jalalah. Assalamu utawi tasdite lafat assalam ala sini iku ngatasi sin. Alaika ayyuhan nabiyyu utawi tasdite lafat alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i iku ngatasi ya. Ayyuhan nabiyyu wan nun lan nun wal ya'i lan ya. Wa rahmatullahi lan utawi tasdite lafat
Rahmatullahi ala lamil jalalati iku ing atase lam jalalah. Wa barakatuhu assalamu lan utawi tasdite wa barakatuh assalamu iku ing ala sini iku ing atase sin. Alaina wa ala ibadillahi utawi tasdite lafat alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati iku ing atase lam jalalah. As-solihina utawi tasdite lafat as-solihina ala sodi iku ing atase sod. Asyhadu an la ilaha utawi tasdite lafat asyhadu an la ilaha ala lami alifin iku ing atase lam alif. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Illallahu utawi tasdite lafat illallah ala lami alifin iku ing atase lam alif wa lamil jalalati lan lam jalalah. Wa asyhadu anna lan utawi tasdite lafat asyhadu anna ala nuni iku ing atase nun. Muhammadan Rasulullah utawi tasdite lafat Muhammadur Rasulullah ala mimi Muhammadin iku ing atase mime lafat Muhammad. Bukan haknya yang tasdid Muhammad, bukan, tapi Muhammad mimnya. Wa 'ala ra-ilan ing atase ra, wa 'ala lamil jalalati lan ing atase lam jalalah. Jadi itu tasdid-tasdidnya. Jadi kalau membaca tahiyat, tasdid-tasdidnya harus jelas karena tahiyat termasuk salah satu rukun daripada salat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu iyanya bertasdid. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Lam alifnya sama lam jalalahnya illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus jelas. Itu tasdid-tasdidnya pada tahiyat. Faslun tasdidatu aqalli sholati. Utawi iki iku fasl tasdidatu aqalli sholati utawi biro-biro tasdite sithik-sithike maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi arbaun iku papat. Allahumma utawi tasdite lafat Allahumma alal lami iku ing atase lam wal mim lan mim. Sholli utawi tasdite lafat sholli alal lami iku ing atase huruf lam. Ala Muhammadin utawi tasditi lafat Muhammadin alal mimi iku ngatasi mim. Jadi kalau baca sholawat juga sama karena membaca sholawat ketika tahiyat itu juga wajib. Allahumma sholli ala Muhammad ketika tahiyat akhir ya. Kemudian faslun aqallu salami utawi sithik-sithike maca salam. Assalamualaikum iku lafat assalamualaikum. Tasdidus salami utawi tasdid lafat salam ala sini iku ngatasi sin. Ya, jadi paling sedikitnya ketika kita sholat membaca salam itu cukup membaca assalamualaikum. Kalau dilengkapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Cuman lebih singkatnya itu assalamualaikum. Apakah wajib kita menjawab salamnya orang yang sholat? Tidak. Kecuali kalau misalnya kita kedatangan tamu, ada orang uluk salam, assalamualaikum, maka orang itu wajib kita jawab salamnya. Waalaikumsalam. Beda lagi ketika pengajian, sang penceramah itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang yang menjawab, maka orang lain tidak berdosa. Tapi andai kata orang itu menjawab semuanya, dapat pahala semua. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Apalagi kalau salam itu tertuju hanya satu orang kepada kita. Ada seseorang datang ke rumah kita, orang itu uluk salam kepada kita yang ada di rumah itu, hukumnya kita wajib menjawab.
Jawab. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka kita mendapat pahala. Walaupun salam itu tidak ditujukan kepada kita. Ada seseorang uluk salam kepada teman kalian. Gak diarahkan ke kita. Tapi kita jawab salam itu orang. Maka kita juga mendapat pahala. Tapi kalau orang yang sholat, jangan dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jangan. Batal sholatnya. Masuk kelas. Ketika masuk kelas, guru biasanya kan uluk salam ketika masuk kelas. Ya, guru uluk salam. Assalamualaikum. Salam itu guru itu uluk salam itu ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada murid kan? Kepada semua murid. Ya, maka itu hukumnya sama seperti fardu kifayah. Andai kata satu orang murid yang menjawab, maka yang lain tidak berdosa. Masa guru itu mau salam satu persatu? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Muridnya ada 50 orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan nggak mungkin. Ya, maka itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ditujukan terhadap satu orang atau satu tempat di tempat itu, walaupun jumlahnya hanya 5 keluarga, ya, maka hukumnya wajib untuk menjawab. Wes, ini selesai ya. Membahas tentang masalah sholat selesai. Minggu depan kita bahas tentang awqatus sholah, waktu-waktu sholat. Faslun awqatus sholati wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi wafiqni bitaqwa.